Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh hari ini kita bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, diringankan langkah, yang dilanjutkan dengan kajian Cafe Morning yang ke 25.000 lagi. Lama bener. Nggak ada yang nyatat. Hitung sejak 2000 berapa? 2006. Oh, sejak 2006, Masya Allah. Luar biasa, berapa minggu tuh. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita semua yang mengikuti sunnah Nabi kita, mengikuti ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Jamaah sekalian, para asatiz yang saya muliakan, Ustaz Aus, ya. Ustaz siapa? Ustaz semua. Banyak Ustaz. Pak Haji Sigit semua, yang lainnya semua. Pertama ini disclaimer dulu ya. Mungkin slide saya, PPT saya bukan poin-poin banget itu ya, banyak teks karena tidak sempat ya, karena berbagai kesibukan. Tadi baru selesai pas azan. Selesai baru azan. Nyari idenya susah ya Ustaz ya. Pas azan nih subuh baru selesai. Jadi mohon maaf kalau di sana sini banyak kekurangan. Baik. Temanya taklim, tadris dan tarbiyah. Ini secara umum sama sih intinya, tapi ada beda-bedanya gitu ya. Saya ambil saja gitu ya dari ayat-ayat Al-Quran, lalu ditafsirkan oleh guru kita yang mulia Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Nah, yang pertama taklim. Jadi taklim kelihatannya ya? Oh, kelihatan ya. Taklim itu dari kata-kata allama yu'allimu ta'liman. Nah, yang berhubungan dengan kata allama yu'allimu ta'lim itu terdapat 139 kali dalam Al-Quran. Ada 139 kali disebut dalam Al-Quran. Nah, kalau baca-baca semua itu ya, macam-macam definisi para ahli dibaca semua, maka disimpulkan taklim itu kegiatan pengajaran yang berulang-ulang. Allama yu'allimu. Jadi kalau kita jadi muallim, mengajari murid kita, ada muallim. Anggota dewan kita. Muallim itu proses panjang, bahkan sampai akhir hayat itu ya.
Nah, itu yang pertama dulu, taklim itu. Jadi proses pengajaran. Nanti wa 'allama Adamal asma. Allah pun itu muallim, ya. Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama, 'allama. Yang kedua, taklim itu cenderung mengajarkan pengetahuan. Dan buah pengetahuan itu nanti kebijaksanaan. Maka dalam berbagai tempat Allah tuh suka menggambarkan dirinya seorang yang alimun, hakim, yang pengetahuannya luas, semua ilmu. Hakim, hakim itu bijaksana. Orang nggak mungkin bisa bijaksana kalau nggak punya ilmu. Jadi kalau ingin bijak, banyak-banyakin ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa bersikap, berkata-kata, dan bertindak, ya. Nah, kebijaksanaan itu lahir dari luasnya dan dalamnya ilmu. Kemudian di dalam taklim itu yang diajarkan semua ilmu. Semua ilmu di alam semesta. Kalau bahasa Al-Quran itu al-asma, wa 'allama Adam al-asma kullaha, ada kata-kata kullaha, semuanya. Semuanya yang diajarkan semuanya. Baik yang abstrak, yang bentuknya konsepsi gitu ya, ide gagasan gitu ya, maupun yang empiris. Empiris itu yang nampak gitu ya, yang sudah kelihatan nyata. Nah, dalam filsafat itu ada aliran idealisme Plato, ada empirisme Sokrates atau Aristoteles, empirisme Aristoteles. Nah, mungkin para filosof dari situ juga gitu ya. Yang abstrak itu apa? Kursi ya. Bapak Ibu, kursi itu ada di mana? Ciri-ciri kursi itu ada di mana? Ada di kepala, di alam. Mau kakinya 3, mau kakinya 4, mau diubah bulat, mau gimana? Pasti kepala kita bilang itu kursi. Bilang sama tukang, Pak bikinin kursi. Ditanya mau kakinya berapa? Mau 2, 4. Ya kursi tadi. Kursi di mana ya? Di alam idea. Motor, mobil. Kalau kita bikin motor ya motor masih motor. Mobil ada. Jadi ada di alam idea. Tugasnya kita mewujudkan yang di alam idea itu. Itu kata Plato ya. Nah, itu konsepsi. Kalau bahasa agama ya segala sesuatu sudah ada di alam raya ini. Tugasnya manusia cuma mewujudkan ya. Yang kreatif, yang mewujudkan, maka dia akan jadi. Konsepsinya itu sudah ada semuanya. Nah, kemudian berikutnya, taklim itu ada pengajarnya, ada yang diajar, dan ada materi yang diajarkan. Jadi kalau kasusnya Nabi Adam itu wa 'allama Adamal asma, ya Allah yang pengajarnya. Allama. Yang diajar siapa? Adam. Materinya apa? Asma. Nama-nama. Di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau 'allama bil qalam
Allama bil qalam itu artinya kita belajar atau kita mengajarkan sesuatu yang sudah tertulis. Jadi ilmunya sudah tertulis, sudah terekam. Sudah, kalau kami pustakawan itu sudah terdokumentasikan. Sudah terrekod. Rekod ya. Jadi allama bil qalam itu mengajarkan yang sudah tertulis dan mengajarkan yang belum diketahui. Wa 'allama ma lam ya'lam. Yang belum diketahui itu bisa jadi belum ditemukan. Nah, jadi itu objek materi yang diajarkan itu enggak ada batasnya ya. Yang disebut bahasa Allah al-asma itu enggak ada batasnya, luas banget gitu ya. Yang ditemukan manusia mungkin ilmunya baru seberapanya, sedikit banget gitu ya. Nah itu ta'lim. Orang yang ilmunya luas kita sebutnya panggilnya muallim. Muallim. Kalau di Banjarmasin muallim ditambah tuan guru. Tuan guru muallim. Haji Zaini misalnya. Nah, Syekh Abdul Rashid Al-Banjari. Muallim. Muallim Daud Berui dari Aceh. Muallim. Tapi di kapal itu ada juga muallim ya? Ya. Apa itu muallim? Ya ahli mesin. Kepala. Oh, berarti ahli, Pak. Ahli tentang apa? Kapal apa mesin? Perkapalan. Nah, itu berarti ahli. Kalau berani bilang alim, ini di sini nanti dikatakan oleh Pak Quraisy Shihab. Kalau ulang alim itu nggak ragu-ragu Pak, udah apa? Yakin itu loh ilmunya itu. Menyampaikannya pun mantap itu. Itu orang alim. Ya. Tidak ada keraguan. Pemimpin juga gitu, pemimpin yang alim mantap, nggak coba-coba, katanya nggak boleh coba-coba. Gitu ya. Nah, kalau udah alim itu jangan coba-coba gitu ya. Harus yang benar. Nah, kalau jadi guru yang alim menguasai materi gitu ya. Nah, Pak Udin pengawasnya, udah pakar Udin. Yang tukang mengevaluasi guru. Pak Udin 5 menit aja berdiri udah tahu nih guru mau alim apa enggak nih, menguasai apa enggak. Nah, ada ketahuan. Ya. Nah, itu muallim itu udah nggak ada cerita. Udah muallim itu udah mumpuni, mantep gitu ya, mantul, nggak setengah-setengah. Itu muallim. Lim. Maka Allah menyebutnya innallaha alimun hakim. Alim, Allah itu alim. Kalau kita baru alim ini ya, alim. Kita nggak nyampai kepada alim, nggak nyampai. Alim, muallim atau muallim, kita muallim. Nah, berikutnya tadris. Nah, apa itu dirasah atau tadris? Tadris itu terdapat dalam Al-Quran 6 kali, disebutkan 6 kali. Nah, dalam 6 kali disebutkan darasa yadrisu darsan, ad-darsu ya. Dirasan, dirasah. Nah, jadi kalau dipahami berbagai teori, pendapat, definisi pengertian tentang tadris, maka kesimpulannya begini: tadris itu
adalah pembelajaran atau belajar, dirasa. Ad-darsu itu pelajaran. Ma darsukal yaum. Kalau kita masuk bahasa Arab itu, maza darsukal yaum. Apa pelajaranmu hari ini? Nah, pelajaran ad-darsu, tadris, pembelajaran, tadris pembelajaran. Apa tuh? Belajar tuh mulai apa? Mulai membaca, memahami, menalar, menganalisa, mengkaji. Kalau di level kognitif itu levelnya sampai 6. Disebutnya apa Pak Udin? Taksonomi Bloom, taksonomi cara berpikir. Mulai yang sederhana mengidentifikasi dulu, diidentifikasi. C1, kognitif 1 sampai kognitif 6. Sampai meng-create paling atas, mencipta, mampu mencipta. Nah, sampai mampu mencipta, membuat ya. Nah, tadris ini cenderung diperintahkan kepada setiap kita, setiap individu. Jadi aktif belajar. Ada tidak ada guru, kita wajib belajar. Jadi ada tidak ada guru di usia berapapun, gitu ya. Nah, kita aktif belajar. Long life learning. Nah, pembelajaran sepanjang hayat. Kalau dalam hadis, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan dari lahir sampai ke liang lahat. Nah, ini terus kita tadris, belajar terus, dirasah. Nah, orang lain gitu ya, misalnya orang tua, guru, yang lain-lain itu hanya memfasilitasi, mendukung, membackup, memberikan sarananya, memfasilitasi. Tapi giroh untuk belajarnya itu harus dari diri sendiri, aktif diri sendiri. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama. Maka para ulama terdahulu kita, salafus soleh ya, kayak Imam An-Nawawi itu sampai tidak menikah katanya, saking rajinnya belajar, menuntut ilmu ya Ustaz. Sampai membujang, sampai beliau wafat itu tidak menikah. Siapa? Imam Al-Ghazali juga tidak menikah. Semangat belajarnya itu luar biasa. Sehingga melahirkan banyak sekali karya, kitab-kitab. Nah, hari ini kita menyerap ilmu-ilmu beliau. Nah, kalau beliau tidak nulis kitab-kitab, kita tidak dapat ilmu dari beliau-beliau itu. Nah, jadi tadris ini belajar terus ya, cenderung diperintahkan kepada kita pribadi, individu setiap orang. Kemudian yang berikutnya tarbiyah. Nah, tarbiyah ini banyak banget di dalam Al-Quran. Terdapat 952 kali dalam Al-Quran. Itu ada Rabba yurabbi, ada Rabba yarbu, akar katanya macam-macam. Tarbiyah gitu ya. Nah, tarbiyah ini mendidik, mengasuh, merawat, mengembangkan potensi, memberikan kasih sayang, perhatian, membina, membimbing, bahkan memberi nafkah. Gitu. Misalnya nih kita orang tua nih, murabbi, kita nih yang mendidik anak kita itu kita didik, kita asuh, kita bimbing, kita beri kasih sayang, kita apain lagi gitu ya, sampai menghidupinya, kita hidupi. Maka kita sebagai anak
disuruh berdoa kan ya, Rabbana ighfir lana gitu. Atau pakai saya itu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana orang tuaku mentarbiyah aku, rabbayani, sagira, sejak kecil. Tarbiyah itu ya mulai membimbing gitu ya, mulai anak kita lemah, tidak bisa apa-apa, kita rawat, kita asuh, kita asih, asah asuh asih. Nah, jadi kalau di pesantren tuh murabi itu Pak Kiai. Kalau Pak Ustadznya mah belum sampai levelnya, mungkin masih banyak emosinya. Ngajar baru mudarris mungkin ya, atau ustadz. Kalau level murabi udah semuanya kasih sayang, udah. Allah pun sebenarnya Rabbul Alamin itu sebenarnya Allah itu yang merawat alam semesta ini ya, yang memberi kita nafkah. Allah nggak pilih-pilih. Allah sebagai murabi itu, yang kafir ya dikasih oksigen gitu, kasih makan gitu ya, apalagi yang beriman. Nah, apalagi yang beriman. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul itu berarti Rabbi, murabbi juga. Nah, yang merawat, mendidik, memberikan, menafkahi dan macam-macam. Nah, jadi ini tarbiyah itu luas banget. Nah, mungkin maksudnya fakultas tarbiyah itu cita-citanya kali ya, mimpinya, dreamnya itu alumninya itu tidak hanya jadi guru, tapi juga sampai kepada murabbi gitu ya, memberikan kasih sayang semuanya. Nah, ini utuh. Nah, tarbiyah ini cenderung kepada pembentukan sikap akhlak ya. Seperti kita orang tua. Kita orang tua kan enggak semua punya ilmu ya, enggak punya kognitif, pengetahuan luas. Tapi kita bisa didik dia tentang etika, akhlak, sopan santun. Kita bisa juga didik dia kecakapan fisik gitu ya. Belajar naik sepeda, apalagi mengangkat ini, bantu itu ya. Walaupun anak sekarang nih banyakkan mager, nggak kayak kita dulu ya, kebanyakan main HP, jadi kecakapan fisiknya kurang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tantangan pendidikan kita sekarang itu luar biasa gitu ya. Apalagi yang menjadi guru nih. Kalau kita ngelihat media sosial, berita ya, melihat berita makin kesini kok makin macam-macam ya. Ada mayat dimasukin koper gitu. Ada yang dimutilasi, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam gitu ya. Nah, banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya itu berhubungan dengan pendidikan. Pasti orang sering nyalahin ke pendidikan. Ini pendidikannya gimana gitu ya. Nah, jadi di era medsos sekarang ini rasanya upaya-upaya pendidikan itu bisa kayak seperti kalah gitu ya. Seperti kalah dengan tayangan-tayangan di TikTok gitu ya. Di kata-kata kasar di Instagram gitu ya. Atau di WhatsApp, apalagi zaman politik kemarin ya. Nah, tuh kayak nggak berpendidikan, dah hilang semua bekas-bekas gitu ya, keras sekali
gitu ya. Kata-kata kasar keluar macam-macam gitu ya. Nah, belum lagi paradigma sekarang orang tidak suka dengan orang yang benar. Nah, kalau ada orang yang benar mau betulin itu dibully. Nah, dibilang kok sok, ente sok bener ya. Sok. Nah, ada yang mengingatkan itu malah diserang gitu ya. Jadi orang sekarang itu mirip seperti di zaman Nabi Daud. Orang-orang Yahudi zaman Nabi Daud itu juga dulu begitu. Tidak suka dengan para nabi. Nabi-nabi yang diutus Allah memberi peringatan itu dibunuh-bunuhin. Jadi kalau ada orang mengkritisi Goliat gitu, atau penguasa zaman itu ditangkapin, dibunuh-bunuhin. Sampai orang takut semua berkata benar gitu ya. Nah, sehingga si penguasa Raja Goliat itu tidak ada tandingannya lagi. Benar-benar penguasa tunggal gitu ya. Nah, sehingga dia zalim, dia suka-suka akhirnya kepada rakyat. Nah, begitu dia zalim suka-suka kepada rakyat, baru rakyatnya itu kangen sama para nabi. Baru berusaha mencari orang yang benar. Waduh, nyesel ya. Hanya mereka nyesel kenapa kita dulu melawan atau mengejek atau menangkapi, membunuhi orang-orang yang benar. Jadi sampai pada tahap level tertentu nanti orang-orang yang hari ini menghardik ulama gitu ya, menghardik orang-orang yang memberi pencerahan itu, nanti sampai pada level tertentu dia kangen. Karena kalau udah semua rusak baru termenung. Nah, baru nanti termenung, baru berusaha mencari orang yang baik lagi. Dan itu susah gitu ya. Nah, jadi tantangan pendidikan hari ini luar biasa. Ditambah pendidikan hari ini orientasinya itu cari uang. Kerja cari uang. Kampus-kampusnya juga ikut-ikutan mahal. Nah, sekarang mahal, naik semua. Rame ya, viral ya. Di Unsur, di mana lagi? Di UI juga naik. Tajam, kenaikannya tajam sekali. Nah, di mana-mana UKT-nya, uang kuliah tunggalnya naik. Ada uang yang tadinya tidak ada uang pendaftaran, uang awal gitu ya. Rata-rata sekarang ada uang awal, pendaftaran awal. Jadi makin berat nih kita yang punya anak, yang mau nguliahin anak tuh makin berat. Di sisi lain inflasi tinggi, gaji kita naiknya cuma nggak seberapa, tapi harga barang sudah tinggi gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi tantangan pendidikan hari ini saya kira luar biasa. Nah, coba kita lihat contoh ya yang dijabarkan guru kita Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Misalnya At-Ta'lim. Nah, diambil dua ayat ya. Al-Baqarah ayat 31 dengan Al-Baqarah ayat 32. Ya, di sini dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia itu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama al-asma, nama-nama Adam
penerjemah mengartikan benda itu ya. Nah, kalau menurut saya kalau diartikan benda doang malah mempersempit gitu ya. Bisa aja bukan benda ya. Al-asma itu. Nah, bisa aja konsep gitu ya. Pemikiran macam-macam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semuanya, enggak ada yang ketinggalan. Semuanya diajarkan. Summa aradahum, kemudian dia Allah perlihatkan kepada para malaikat. Arada ya'ridu. Nah, kalau bahasa orang sekarang arada itu mempresentasikan, dipresentasikan. Alal malaikah, pada malaikat. Nah, seraya berfirman, Allah berfirman, faqala ambiuni, sebutkan kepadaku wahai para malaikat nama semua benda itu, jika kamu benar-benar, jika kamu orang-orang yang benar. Ini sebelumnya karena malaikat punya prasangka gitu ya, bahwa mereka itu sebenarnya lebih baik dari Adam. Kenapa Adam yang diproyeksikan akan jadi khalifah gitu ya. Itu ayat sebelumnya. Nah, maka salah satu alasan Allah mengapa Adam gitu ya. Nah, Adam diberikan ilmu yang banyak. Nah, lalu diperlihatkan pada malaikat ilmu itu. Nah, lalu oleh Allah, wahai malaikat, coba kamu ikuti, bisa nggak sebutin nama-nama seperti Adam? Adam bisa nyebutin. Coba kalian malaikat bisa nggak nyebutin? Nah, lalu ayat 32-nya, qalu, mereka malaikat itu berkata, menjawab, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui, la ilma lana illa ma'alamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Nah, jadi tafsirnya menurut Pak Quraisy Shihab, ayat 31 itu yang pertama adalah Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, itu maksudnya adalah potensi pengetahuan. Jadi yang pertama diajarkan itu potensi pengetahuan. Yang kedua mengajarkan tentang fungsi dan karakteristiknya. Nah, yang ketiga mengajarkan tentang cara berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa. Itu kata Pak Quraisy, kemampuan berbahasa. Nah, jadi Allah mengajarkan tentang potensi pengetahuan tentang nama-nama atau kata-kata yang digunakan untuk menunjuk benda-benda, mengajarkan fungsi benda dan langkah awal dari pengajaran Allah terhadap Nabi Adam. Kata Pak Quraisy Shihab, ini menginspirasi kita nih, menginspirasi kita orang tua kalau mengajarkan anak itu dimulai dari sederhana, nyebutin nama-nama dulu. Mama, papa, gitu kan ya. Mulai bayi itu bisa bilang ini mama, ini papa. Nah, disebutin nama-nama dulu. Ini kakek, ini nenek. Nah, jadi itu mulai begitu ya, menyebutkan nama. Ini mungkin buat guru kali ya, penting sekali buat guru juga. Cara mengajar. Kita juga orang tua juga penting. Nah, mengajarkan tentang fungsi benda, misalnya fungsi api, itu penting banget ya, fungsi angin, dan seterusnya. Kemudian
potensi untuk berbahasa, ya. Nah, kalau bahasa sekarang literasi, literasi. Jadi bapak sekalian, kita itu sebenarnya berproses ya, berproses. Mulai kecil, mulai bisa berbicara itu yang dibanyakin adalah perbendaharaan kata. Kalau kita punya perbendaharaan kata banyak, nah maka nanti selanjutnya adalah kemampuan memahami apa yang dibaca. Nah, dalam memahami yang dibaca itu, orang yang mufradatnya banyak, vocabulary-nya banyak, gitu ya, kemampuan memahami kosakata yang banyak itu lebih cepat memahaminya, memahami bacaan. Nah, yang kita baca itu kan macam-macam, gitu ya. Nah, kalau yang serius, misalnya laporan penelitian, nah, kita bikin penelitian. Nah, itu ada konstruksi pengetahuannya, ada metodologinya, ada konstruksi pengetahuannya, gitu ya, sampai menemukan sesuatu yang baru yang disebut dengan finding. Finding, temuan penelitian. Nah, dari penelitian itu biasanya orang modern dibuat produk. Nah, dibuat produk. Jadilah mobil, jadilah handphone, jadilah komputer dan lain-lain. Nah, yang begini ini kita umat Islam agak kurang nih, ketinggalan. Ya. Nah, masalah yang begini kita ketinggalan. Jadi kemampuan mengolah data, gitu ya, kemampuan membaca masih rendah. Jadi kalau kita membaca hasil riset, hasil penelitian tentang kemampuan membaca siswa kita, siswa Indonesia itu ya masih jauh di bawah. Nah, misalnya PISA, Program for International Student Assessment, itu tiap 3 tahun mengeluarkan laporan. Nah, anak kita diuji, anak kita kelas 2, kelas 3 SMP lah, usia 15 tahun tuh diuji. Nah, di asesmen pakai alat uji itu. Kita Indonesia nih ikut dari 2001 ikut, 2001 terusnya ikut. Nah, sampai kemarin 2022 diumumkan di 2023. Hasilnya gimana? Ternyata hasilnya, jadi pertama ikut itu Pak Ustadz Aus, tahun 2001 itu skor kita itu sudah 371. Pertama kali ikut. Sekarang 2023 ini skor kita 359. Turun, lebih rendah dari pertama kali ikut. Aneh. Bukannya naik, malah turun. Ada tadi sebutnya pengaruh Covid lah, pengaruh macam-macam. Tapi negara orang Covid juga sama ya, nanjak gitu ya. Nah, tetap nanjak. Ada pengaruh gadget macam-macam lah. Jadi ini masalah Bapak Ibu, kemampuan membaca, kemampuan literasi itu nanti ujungnya di level kognitif 6-nya itu, C6-nya itu kemampuan mencipta. Kemampuan mencipta. Jadi kalau hari ini memang isi rumah kita itu kulkas, rice cooker, AC itu nggak ada bikinan kita, bikinan Jepang, Korea, Cina, macam-macam, itu bukti nyata bahwa kita kemampuan kita mencipta belum setaraf mereka. Nah, jadi memang kita lemah, kita harus akui pendidikan kita masih lemah di situ. Nah ini al-asma. Jadi akhirnya kita susah ya, berbisnis susah. Jadi, kita kemarin teman-teman 212 bikin supermarket supaya harga bisa bersaing, tapi karena ujung-ujung di hulunya ngambilnya ke situ juga barangnya nggak bisa bersaing. Kecuali pabriknya kita sendiri yang bikin, ya. Dari pabrik, distributor kita semua, ya itu bisa murah. Tapi kalau ujung-ujungnya semua yang kita jual ngambilnya
ke pabrik dia juga, bikinan dia juga, sama. Nggak bisa juga bersaing. Nah, jadi kemampuan mencipta ini lemah. Nah, ini tantangan di kita juga. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah setelah mengajarkan kepada Adam, Allah memerintahkan kepada Adam untuk memaparkan kepada para malaikat, presentasi kepada para malaikat. Ini kata Pak Quraisy. Nah, dipaparkan pada malaikat. Sebenarnya sih pertanyaan Allah itu ya, yang pertanyaan Allah tadi begini, ambiuni itu ya, faqala ambiuni bi asma'iha. Wahai para malaikat, coba sebutkan nama-nama benda itu seperti Nabi Adam menyebutkan. Sebenarnya Allah sudah tahu malaikat itu tidak mampu gitu ya. Nah, ini yang ditunggu. Allah udah tahu sebenarnya malaikat itu tidak bisa jawab gitu ya. Nah, maka kata Pak Quraisy, siap. Mana tadi itu? Nah, jadi perintah itu bukan bertujuan penugasan supaya dijawab gitu ya. Itu Allah hanya membuktikan. Allah hanya membuktikan bahwa Adam itu lebih mampu loh dari kamu gitu ya. Nah, sehingga dia layak menjadi khalifah. Nah, jadi malaikat bisa menerima gitu ya, bahwa Adam diproyeksikan pada malaikat. Nah, yang menarik lagi adalah jawaban malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat ini nggak bisa jawab, sudah tahu dia dalam hati, oh ya saya bodoh gitu ya, nggak bisa jawab. Tapi dia kata-katanya apa di situ redaksinya? Dia memuji Allah dulu. Subhanaka la ilma lana. Ini artinya apa? Ini adab, etika murid kepada guru. Nah, mau di sini gurunya Allah, gitu ya. Jadi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu. Kami hanya tahu yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, jadi begitu tuh mestinya murid jawab. Jadi ini interaksi antara muallim, orang yang mengajar, dengan yang diajar. Nah, jadi yang berikutnya rahasianya lagi ya. Kenapa malaikat itu tidak diajarkan al-asma, nama-nama itu seperti yang diajarkan kepada Adam? Kenapa Adam aja yang diberi ilmu itu gitu ya? Kenapa hanya Adam yang diberi ilmu itu, sedangkan malaikat itu tidak? Nah, kata Pak Quraisy, ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita itu kalau ngajarin orang, sesuaikan dengan topoksinya orang itu, kompetensi yang dia butuhkan. Nah, kalau guru berarti harus membekali materi, kemampuan, kompetensi yang nanti dibutuhkan oleh siswa ketika dia dewasa mandiri. Jadi kasih ilmu kepada orang sesuai porsinya gitu ya, sesuai kebutuhannya. Nah, karena Nabi Adam itu diproyeksikan menjadi khalifah, nah maka
Nabi Adam dibekali ilmu-ilmu itu, sedangkan malaikat tidak. Karena tidak ditugaskan untuk jadi khalifah malaikat. Berarti begini juga nih, yang lebih sempitnya begini. Kalau mau bikin paket pelatihan gitu ya, sesuaikan siapa nih target pesertanya. Nah, tugasnya apa nih, mau ngapain gitu ya. Nah, disesuaikan. Harus sesuai, ajarkan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Iya. Oh, sesuai zaman gitu ya. Ajarkan yang adibu auladakum bizamanin ghaira zamanikum. Didiklah anakmu untuk satu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ya. Nah, yang berikutnya malaikat mengatakan, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Kata malaikat, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi maksudnya itu, kata malaikat, ya kami paham siapa yang cocok gitu ya, yang wajar menjadi khalifah. Jadi dengan kebijaksanaan Allah, ilmunya Allah dengan kebijaksanaannya itu selaras gitu ya. Jadi begini, ilmu itu seringkali bersanding dengan hikmah ya. Ilmu itu sering bersanding dengan hikmah. Alimun hakim, alimun hakim. Ilmu itu pengetahuan, konsepsi gitu ya. Nah, ketika ilmu itu diterapkan, nah maka munculnya kebijaksanaan. Misalnya korupsi itu tidak boleh. Apapun yang terjadi jangan korupsi misalnya. Nanti ilmu tuh. Ilmu. Korupsi itu bisa merusak negara, menyengsarakan rakyat. Nah, itu ilmu. Itu ilmu. Nah, begitu kita punya kesempatan korupsi, kita tidak korupsi, tidak mau korupsi, disogok tidak mau, diajak ini nggak mau, itu berarti kita hikmah. Kita sampai pada hikmah. Nah, jadi hikmah itu sebenarnya implementasi atau pengamalan dari ilmu. Andaikan semua manusia itu sampai pada hikmah, wah aman nih, aman semua. Nah, aman semua, nggak ada begal. Karena begal juga tahu membacok orang tuh sakit, tahu ilmu tahu dia, tapi tetap dilakukan. Nah, mengaspal jalan yang kuat itu para pemborong tuh pasti tahu teorinya, ilmunya dia tahu supaya aspal jalan tuh kuat, pasti tahu dia. Tapi kenapa bolong-bolong? Nah, nggak sampai hikmah, nggak sampai ke hikmah. Itu masalah kita bermasyarakat bernegara ya gitu. Ilmunya, jadi panjangnya sekolah tuh ya. Sekolah itu panjang banget, pendidikan itu panjang banget masalahnya. Belum tahu pasti tidak bagus gitu ya. Sudah tahu belum tentu juga bagus. Ya kan? Tidak berilmu aja sudah jelas tidak bagus. Sudah berilmu belum tentu juga. Nah, kalau nggak nyampe hikmah, kalau tidak sampai hikmah. Dokter itu pintar, gitu ya. Saya sering ngomongin ini.
Ibu yang hamil itu bisa sebenarnya tidak usah disesar. Masih bisa diusahakan, tidak perlu disesar. Yang mau melahirkan itu. Tapi karena ada bisikan-bisikan. Nah, ditakut-takuti ya. Oh ini nih. Apalah ya. Ini harus segera. Akhirnya dibelek. Set. Hilang hikmahnya. Belajar kedokteran 8 tahun, hilang hikmah. Hikmahnya hilang. Nah, jadi sama itu. Bangun gedung miring. Tahu dia sebenarnya biar gak miring tuh tahu. Besinya harus standarnya segini-segini. Tapi pasti masalahnya rumit ya. Masalahnya rumit tuh, birokrasi macam-macam, pungutan macam-macam tuh pasti rumit. Nah, ya rumit itu karena nggak hikmah semua. Kumpulan orang-orang nggak hikmah. Orang berilmu, tapi kumpulan orang-orang nggak hikmah. Nah, jadinya rumit jadinya. Nah, itu dia. Berikutnya, nah, dikatakan juga para ulama ya, para mufasir, para ulama itu punya keyakinan bahwa mengajar, belajar atau mencari ilmu itu tidak selalu melalui proses berpikir atau plus belajar. Ada juga yang sifatnya diilhami. Kalau orang pesantren sebutnya ilmu laduni. Nah, ini ada ahli tafsir mengatakan ketika Adam melakukan paparan menyebutkan nama-nama benda itu kepada malaikat, katanya menurut tafsir ini sama Allah tuh diilhamkan. Tiba-tiba dia kayak kebayang gitu. Ini namanya ini bedanya ini sama ini bedanya ini. Itu apa ya, otaknya Nabi Adam itu kayak dikasih oleh Allah itu. Jadi dia lancar dia menyampaikan presentasinya itu di hadapan malaikat. Ya, lancar Pak. Nah, jadi itu para ulama tuh percaya ilmu itu bisa lewat proses biasa belajar. Ada yang diilhami, dikasih gitu ya. Nah, ilmu laduni kata di pesantren itu. Nah, makanya guru itu juga kadang heran. Ada anak di sekolah itu pintar, tapi pas ujian UTBK nggak lulus. Tapi ada anak biasa-biasa aja di sekolah, malah keterima di UI atau apa gitu. Gimana? Bagus, kedokteran lagi. Wah, nggak nyangka nih. Nah, kita nggak tahu kan? Di prosesnya kita nggak tahu. Mungkin dia sering tahajud, sering hatinya bersih, ya. Ketika ujian lancar aja. Nah, jadi para ulama meyakini, percaya itu. Nah, kemudian ini kepanjangannya sudah lewat jauh, ya, udah kepanjangan lah ya. Tuh, syukran. Lain kali aja. Ya, demikian, terima kasih. Wal afwa minkum, mohon maaf atas segala kalau salah sebut, salah nggak enak ngomongnya gitu ya. Kata-kata atau sikap saya kurang berkenan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.